Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semoga kita selalu sehat meskipun dalam kondisi di tengah-tengah penyebaran wabah virus COVID-19. Pada kesempatan ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 5 pada semester 1. Untuk cakupan kompetensi dasar, mari kita simak. Pada pertemuan pertama, di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.2, mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk model pembelajaran yang digunakan pada pertemuan ini yaitu mind mapping. Metode mind mapping atau peta pikiran adalah metode pembelajaran yang dikembangkan oleh Tony Buzana, Kepala Brain Foundation. Peta pikiran adalah metode mencatat kreatif yang memudahkan kita mengingat banyak informasi yang disajikan secara jelas, lugas, dan sederhana. Untuk sintak atau langkah pembelajaran dari mind mapping ada 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu tulis gagasan atau topik utama di tengah-tengah kertas. Kemudian lingkupilah gagasan utama tersebut dengan menggunakan lingkaran, persegi, ataupun bentuk lainnya yang disenangi oleh anak-anak. Tahap yang kedua, tambahkan sebuah cabang yang keluar dari pusatnya untuk setiap poin atau gagasan utama. Kemudian jumlah cabang-cabangnya akan bervariasi disesuaikan dengan konteks yang ada. Tahap yang ketiga, tuliskan kata kunci atau frase pada tiap-tiap cabang yang dikembangkannya untuk lebih detailnya. Tahap yang keempat, yaitu tambahkan simbol-simbol dan ilustrasi-ilustrasi untuk mendapatkan ingatan yang lebih baik. Ataupun boleh disajikan dengan warna-warna yang cerah yang disenangi oleh anak-anak. Kita masuk materi. Materi berkaitan menemukan informasi dari teks, bacaan, melalui pertanyaan. Kegiatan membaca merupakan salah satu kegiatan untuk mendapatkan informasi. Dengan membaca dapat memperoleh berbagai informasi, baik berupa pengetahuan, pelajaran, maupun informasi yang lainnya. Setelah kegiatan membaca dilakukan, informasi yang berupa pertanyaan-pertanyaan dengan konsep atau rumus 5W plus 1H. Rumus tersebut dapat digunakan untuk mencari inti pokok berita, mencari informasi suatu bacaan, dan untuk mengembangkan berita atau sebuah cerita. Berikut akan ditampilkan rumus 5W plus 1H.
Jadi ketika teks bacaan sudah dibaca, dengan adanya rumus W plus 1H ini bisa kita gunakan dalam membuat kalimat pertanyaan yang berkaitan dengan teks bacaan. W yang pertama yaitu what. Artinya apa? Fungsinya menanyakan subjek maupun objek yang berupa benda. W yang kedua yaitu who. Artinya siapa? Digunakan dalam kalimat pertanyaan untuk menanyakan orang sebagai subjek atau pokok kalimat. Who yang ketiga yaitu where, artinya di mana. Fungsinya digunakan untuk menanyakan tempat, dapat digunakan untuk menanyakan suatu letak benda. Jadi, bisa digunakan untuk menanyakan tempat ataupun letak suatu benda. W yang keempat yaitu when, artinya kapan. Fungsinya digunakan untuk menanyakan waktu. Selanjutnya, W yang terakhir yaitu why, artinya mengapa. Fungsinya digunakan untuk menanyakan sebuah alasan atau sebab. Jadi, W ini sudah tersajikan ada 5. Dan yang terakhir adalah 1H. H ini adalah how, yang artinya bagaimana. Fungsinya digunakan untuk menanyakan keadaan atau dengan cara apa. Setelah tadi belajar memahami apa itu konsep dari 5W plus 1H, tentunya kamu bisa mendapatkan informasi dan bisa disajikan dalam bentuk peta pikiran atau mind maps. Peta pikiran atau mind maps merupakan suatu cara mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi lainnya dalam bentuk suatu diagram. Diagram tersebut dapat berupa informasi yang dapat ditemukan melalui pertanyaan-pertanyaan. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan di dalam peta pikiran, sebaiknya menggunakan kalimat yang singkat dan jelas dan lebih sederhana, serta berhubungan dengan hal yang ditanyakan, artinya tidak menyimpang dan melenceng dari apa yang ditanyakan dalam konteks kalimat pertanyaan tersebut. Kegiatan selanjutnya yaitu menuliskan informasi pada teks bacaan melalui peta pikiran atau mind maps. Terlebih dahulu kita membaca dan memahami teks bacaan yang ada di samping, yaitu bacaan dengan judul Ratna dan Ikan Piaraan. Ratna memiliki ikan piaraan. Ikan piaraan Ratna adalah ikan mas. Ratna memelihara banyak ikan mas berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan mas itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Ratna memberi makan ikan-ikannya. Ratna juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Ratna senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Ratna memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu membuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Ratna bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Ternyata ikan tersebut sedang bernafas. Ikan bernapas menggunakan insang. Ikan menghirup oksigen yang banyak terdapat di air.
Ketika mulut ikan membuka dan menutup bersamaan dengan insangnya, terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh ikan. Oksigen akan dilarutkan ke dalam air dan masuk ke dalam darah ikan. Sisanya yang berupa gas akan dikeluarkan melalui insang dan begitu seterusnya. Ya, jadi setelah membaca teks bacaan Ratna dan ikan piaraan diharapkan kamu juga memahami makna dan informasi yang terkandung di dalamnya. Setelah membaca teks pada slide sebelumnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan dalam mind maps peta pikiran di bawah ini yang kita sajikan sesuai dengan model pembelajaran mind mapping. Tahap pertama, tulis gagasan atau topik utama di tengah. Sesuai dengan judul teks bacaan yang ada, yaitu Ratna dan ikan piaraan. Tahap yang kedua, tambahkan sebuah cabang yang keluar dari pusatnya untuk setiap poinnya. Berdasarkan materi yang ada, kita akan membuat kalimat pertanyaan dengan konsep 5W plus 1H. Jadi untuk cabang-cabangnya berjumlah ada 6. Tahap yang ketiga, tuliskan kata kunci atau frase pada tiap-tiap cabang. Nah, frase yang digunakan berupa kalimat pertanyaan yang disesuaikan dengan kata tanya yang ada. Kata tanya yang pertama yaitu what, apa? Apa nama jenis ikan mas yang dipiara? Jawabannya ikan mas koki. Kata tanya yang kedua, who, siapa? Siapa yang memelihara ikan mas? Jawabannya Ratna. Kata tanya yang ketiga, where, di mana? Di mana ikan itu dipiara? Jawabannya akuarium. Kata tanya yang keempat, when, kapan? Kapan ikan itu diberi makan? Jawabannya setiap hari. W yang kelima, why, mengapa? Mengapa Ratna rutin membersihkan akuariumnya? Jawabannya supaya bersih. Setelah melalui 5W dan yang terakhir adalah 1H, yaitu how, bagaimana. Bagaimana ikan-ikan itu bernapas? Jawabannya adalah bernapas menggunakan insang, menghirup oksigen yang terdapat di air. Ya, jadi diagram yang disajikan berupa mind maps yang disesuaikan dengan model pembelajaran yaitu mind mapping. Mari kita berlatih berdasarkan kegiatan latihan yang kita lakukan sebelumnya berkaitan dengan teks bacaan dari Ratna dan ikan piaraan. Kita juga bisa melakukan kegiatan hal yang sama, yaitu kamu mencari atau carilah cerita salah satu legenda yang ada di Nusantara, bangsa Indonesia kita tercinta, tentang legenda yang kamu sukai. Kemudian bacalah. Di samping membaca juga diharapkan kamu juga memahami isinya. Setelah itu buatlah mind maps dari legenda yang sudah kamu baca berupa kalimat pertanyaan dengan memperhatikan konsep 5W plus 1H. Untuk mencari cerita suatu legenda, media yang digunakan bisa bersumber dari internet ataupun buku-buku cerita legenda. Ya, itulah materi pembelajaran pada kesempatan ini. Kamu belajar tentang bagaimana
menemukan informasi dari teks bacaan melalui pertanyaan, dan belajar menuliskan informasi pada teks bacaan melalui peta pikiran. Ya, sekian materi pembelajaran yang Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.